Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kita kali ini akan mempelajari tentang pelajaran fikih dengan bab sholat sunnah rawatib. Adapun pengertian dari sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum dan sesudah sholat fardu. Kemudian tujuan dari diperintahkannya sholat sunnah rawatib ini adalah untuk menambah dan menyempurnakan kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat fardu kita. Contoh misal, mungkin sholat fardu kita dilaksanakan pada waktu-waktu yang mepet dengan sholat lainnya. Misalnya sholat duhur itu kita kerjakan pada waktu yang hampir masuk sholat asyar, jadi itu mungkin kekurangannya di situ. Nah, jadi kekurangan-kekurangan yang seperti itu dilengkapi atau disempurnakan dengan sholat sunnah rawatib ini. Lanjut, kemudian pembahasan yang berikutnya adalah hukum sholat sunnah rawatib, yaitu ada dua, yaitu sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Nomor satu, yang pertama, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad. Maksudnya atau artinya adalah sholat sunnah rawatib yang pengerjaannya itu sangat dianjurkan, pelaksanaannya sangat dianjurkan. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Pengertiannya, sholat sunnah rawatib yang pengerjaannya itu tidak ditekankan atau tidak dianjurkan. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang waktunya, waktu pelaksanaannya sholat sunnah rawatib ini, yaitu ada dua juga. Yang pertama adalah sebelum dan sesudah atau biasa disebut dengan qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah rawatib qobliyah yaitu sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu atau sholat wajib. Yang kedua, sholat sunnah rawatib ba'diyah yaitu sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat wajib atau sholat fardu. Next, pembahasan berikutnya yaitu tentang niatnya sholat sunnah rawatib. Langsung saya berikan contoh. Yang pertama, sebelum sholat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatal isya'i rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Jadi qobliyah atau sebelum sholat fardu, sholat isya. Kemudian contoh yang kedua, yaitu ini yang dikerjakan sesudah sholat fardu isya. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Ya, ini contoh bacaan niat yang dikerjakan sesudah sholat fardu isya. Lanjut ke pembahasan berikutnya tentang sholat sunnah rawatib, yaitu tentang caranya, cara pengerjaannya atau cara pelaksanaannya sholat sunnah rawatib. Caranya sebenarnya itu sama dengan sholat lain atau sama dengan sholat fardu, baik itu gerakannya ataupun bacaan-bacaannya. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nomor satu atau yang pertama adalah tidak didahului azan dan iqomah. Yang kedua, tidak dilaksanakan secara munfarid atau sendirian. Diulang, yang kedua adalah dilaksanakan secara munfarid, jadi lebih baik dilaksanakan munfarid atau sendirian. Yang ketiga, cara mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah bacaannya tidak dinyaringkan, jadi jangan terlalu keras-keras, cukup kita sendiri yang mendengarkannya. Kemudian yang keempat, jika lebih dari 2 rakaat, setiap 2 rakaat 1 salam, jangan 4 rakaat dijadikan 1 salam, jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, seperti itu. Lanjut, yang berikutnya yang kelima, yaitu tempat sholat
ya, tempat sholat sunnah rawatib ini dianjurkan pindah sedikit dari tempat sholat fardunya, ya, pindah sedikit saja, geser satu langkah atau satu kaki saja tidak apa-apa. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, diawali dengan niat menurut macam sholatnya, seperti itu ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah bilangan rokaat sholat sunnah rawatib, atau rokaatnya ada berapa sesuai dengan hukumnya, yaitu ada 2 sunnah muakkad dan sunnah ghair muakkad. Jadi itu berbeda, sunnah muakkad sendiri, sunnah ghair muakkad juga sendiri. Kemudian yang pertama yaitu sunnah yang muakkad dulu. Sholat sunnah rawatib yang muakkad, rokaatnya itu semuanya ada 10 rokaat. Yang pertama yaitu 2 rokaat sebelum sholat duhur, yang kedua 2 rokaat sesudah sholat duhur, yang ketiga yaitu 2 rokaat sesudah sholat maghrib, yang keempat 2 rokaat sesudah sholat isya, yang kelima 2 rokaat sebelum sholat subuh. Lanjutkan yang rokaat sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad, ya, atau kurang ditekankan pelaksanaannya. Yang pertama, ya, jumlah keseluruhan itu ada 12 rokaat, ya, terdapat yang pertama yaitu 2 rokaat sebelum dan sesudah sholat duhur yang dikerjakan setelah 2 rokaat sunnah rawatib yang muakkad tadi, ya. Kemudian yang kedua 4 rokaat sebelum sholat asar, yang ketiga 2 rokaat sebelum sholat maghrib, yang keempat 2 rokaat sebelum sholat isya, ya. Jadi jumlah keseluruhan itu ada 12 rokaat. Jadi berbeda dengan yang hukumnya muakkad. Kalau yang muakkad tadi 10 rokaat jumlah keseluruhan, yang ghair muakkad ini jumlahnya adalah 12 rokaat. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu keutamaan sholat sunnah rawatib. Jadi ada juga keutamaannya dalam kita melakukan sholat sunnah rawatib ini. Yang pertama yaitu menyempurnakan sholat fardu yang kita lakukan, ya, seperti yang sudah Pak Agus jelaskan tadi di awal tadi. Kemudian yang kedua yaitu kita mendapatkan banyak kebaikan, ya, dengan kita mengerjakan sholat sunnah rawatib ini kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Yang ketiga adalah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjutkan. Kemudian adalah yang terakhir, kita membiasakan sholat sunnah rawatib. Jadi kita harus membiasakan, terutama seusia anak-anak, ya. Jadi kita harus membiasakan sejak kecil supaya setelah kita dewasa nanti atau setelah kita besar nanti itu kita akan terbiasa. Dan jadi kita kalau sudah terbiasa itu jadi ringan untuk mengerjakannya, jadi mudah, ya. Jadi kita harus membiasakan sholat sunnah rawatib itu dari usia dini atau sejak kecil. Baiklah, terima kasih. Demikianlah pembahasan kita tentang pelajaran fikih dengan bab sholat sunnah rawatib. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.